Ini menjadi salah satu penyakit yang dikhawatirkan sebagian besar wanita. Miom, atau yang sering disebut juga dengan fibroid rahim, adalah benjolan jinak yang tumbuh di dinding rahim wanita. Nah, benjolan ini terbuat dari jaringan yang dapat bervariasi dalam ukuran dari kecil seperti kacang polong, bahkan hingga besar seperti buah melon. Seperti apa sih miom pada rahim? Hari ini kita akan bahas bersama saya, Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Jadi, mioma uteri adalah benjolan yang tumbuh di dinding rahim bagian dalam atau bagian luar. Nah, miom ini tumbuh pada otot rahim yang dinamakan miometrium. Istilah lain untuk miom bisa juga disebut leiomioma atau uterine fibroid. Miom merupakan jenis tumor rahim yang jinak ya, dan terbentuk dari jaringan otot rahim dan tidak bersifat kanker. Biasanya terjadi pada wanita dengan range usia 30 sampai dengan 50 tahun. Penderita miom biasanya mengalami suatu benjolan atau bisa juga terdiri dari beberapa benjolan dengan ukuran yang berbeda-beda. Dari ukuran sangat kecil bisa jadi sangat besar. Jadi, seperti pertumbuhan jaringan yang lainnya, miom juga sama sebenarnya belum diketahui dengan pasti apa penyebab tumbuhnya miom itu. Namun, beberapa kondisi diduga berhubungan dengan peningkatan dari hormon estrogen dan juga hormon progesteron, serta genetik atau riwayat miom di dalam keluarga, misalkan pada ibu kandung atau saudara perempuan. Nah, ada nih beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko wanita terkena miom. Yang pertama, usia yang semakin tua itu akan meningkatkan terjadinya miom. Kemudian juga peningkatan kadar hormon estrogen dan juga progesteron, contohnya pada penggunaan pil KB atau pada pasien dengan kondisi hamil. Nah, riwayat miom pada keluarga itu juga tadi ya berpengaruh. Kemudian kehamilan karena berhubungan erat dengan peningkatan atau fluktuasi dari hormonal. Kemudian berat badan berlebih juga bisa memacu pertumbuhan jaringan yang tidak normal. Lalu tentunya konsumsi minuman yang tidak sehat seperti minuman beralkohol secara berlebihan. Nah, kebiasaan konsumsi daging merah atau bahan makanan olahan yang tidak sehat seperti fast food atau makanan siap saji lainnya itu juga dapat memungkinkan terjadinya miom lebih cepat atau lebih resikonya lebih tinggi. Nah, jarang mengkonsumsi makanan yang sehat seperti buah-buahan dan sayur-sayuran itu juga bisa menjadi salah satu faktor resiko. Namun, perlu diingat ya bahwa penyebab miom itu tidak bisa disebutkan hanya satu faktor saja, sangat kompleks, dan antara satu individu dengan individu lainnya bisa berbeda faktor penyebabnya. Lebih banyak penelitian masih dibutuhkan tentunya untuk memahami apa sih yang menyebabkan perkembangan dari miom ini lebih mudah untuk tumbuh. Jadi sebenarnya miom yang tidak terlalu besar itu biasanya tidak menunjukkan gejala ya. Tapi makin besar ukuran dari tumor jinak tadi, dari ukuran tumor tadi, tentu akan banyak gejala yang timbul. Nah, gejala dari mioma uteri ini bervariasi tergantung ukuran, jumlah, dan juga lokasi miomnya di sebelah mana. Nah, beberapa gejala contohnya perdarahan yang abnormal seperti menstruasi yang memanjang. Kemudian miom yang terjadi pada wanita juga bisa menyebabkan menstruasi menjadi lebih sering dan juga banyak darah yang keluar. Kemudian bisa juga nyeri panggul. Nyeri panggul ini terus-terusan ya, berkepanjangan, tak kunjung sembuh biasanya. Itu biasanya kita bingung kenapa sih kok ada nyeri panggul di daerah pelvis ya, di daerah sekitar rahim yang terus-menerus. Itu perlu dicari tahu apakah penyebabnya salah satunya adalah miom. Nah, mioma yang besar ini bisa menekan beberapa organ. Ada organ-organ di sekitar dari uterus atau rahim seperti kandung kemih. Jadi rasanya ingin selalu buang air kecil, tapi bisa juga sulit buang air kecil tergantung dari posisinya di mana, di atas atau agak bawah. Kemudian miom juga bisa menekan usus sehingga bisa menyebabkan sembelit atau susah buang air besar.
Nah, miom yang tumbuh secara bersama-sama bisa menyebabkan perut menjadi lebih besar atau tampak seperti ibu hamil ya, padahal itu adalah jaringan miom yang membesar. Nah, miom yang sangat besar tadi tentunya akan berpengaruh karena bisa pertama merubah bentuk dari rahim dan mengubah penampilan perut, tentunya akan mendorong jaringan-jaringan di sekitarnya, menyebabkan rasa sebah dan tidak nyaman di perut. Kemudian bisa juga terjadi infertilitas atau kesulitan hamil karena miom tadi menutupi saluran tuba, di mana kita tahu bahwa saluran tuba adalah saluran bertemunya sel telur dengan sperma. Nah, sehingga apabila saluran tersebut tertutup oleh miom tadi akan mengganggu proses fertilisasi. Beberapa wanita dengan miom juga biasanya merasakan kelelahan dan nyeri pada saat berhubungan seksual atau nama lainnya dispareunia karena mengalami penekanan di area mulut rahim atau bahkan gangguan pada kehamilan. Jadi hati-hati pada ibu-ibu yang hamil dan memiliki miom, ada resiko yang mengintai seperti keguguran, kemudian komplikasi saat persalinan, masih banyak ya resiko yang terjadi pada wanita hamil. Nah, tapi tidak semua wanita dengan miom akan mengalami gejala. Jika miomnya masih tahap awal, kecil ukurannya, atau jumlahnya tidak terlalu banyak, itu tanpa menimbulkan gejala dan baru diketahui pada saat orang tersebut melakukan pemeriksaan atau USG. Biasanya diketahui pada saat seorang ibu memeriksakan kehamilannya, dilakukan USG, baru ketahuan bahwa di dalam rahimnya ada miom yang selama ini tidak bergejala. Nah, miom pada perempuan yang belum hamil, tadi sudah dijelaskan bisa menyebabkan infertilitas. Nah, miom yang besar bisa juga mengganggu bentuk dari rahim dan mengganggu proses pembuahan atau implantasi dari telur yang sudah dibuahi, sehingga membuat seorang pasien tadi menjadi sulit hamil. Nah, jika miomnya terjadi pada saat proses kehamilan, seseorang bisa beresiko mengalami komplikasi seperti perdarahan pada trimester awal dengan resiko keguguran ya tentunya, kemudian plasenta yang terlepas dari dinding rahim atau nama lainnya solusio plasenta. Nah, miom juga bisa menghalangi jalan lahir, sehingga seseorang bisa diindikasikan untuk melakukan operasi sesar untuk melahirkan bayi tersebut. Kemudian perdarahan hebat pada saat melahirkan juga bisa menjadi salah satu komplikasi di mana kehilangan darah yang banyak tentunya akan beresiko tinggi bisa menyebabkan kematian. Kemudian miom juga bisa masuk dalam kondisi yang terputar atau terpuntir sehingga menimbulkan rasa nyeri yang sangat hebat. Kemudian bisa ada mual, muntah, bahkan sampai demam apabila sudah terjadi infeksi. Dan hal tersebut biasanya membutuhkan penanganan yang segera, karena jika tidak akan membahayakan nyawa pasien. Nah, miom yang terus membesar menyebabkan pembengkakan pada perut, menekan organ di sekitarnya, sehingga membuat keluhan menjadi semakin banyak tergantung dari organ mana yang tertekan oleh jaringan miom tersebut. Anemia bisa juga terjadi karena penderita biasanya mengalami menstruasi terus-terusan atau menstruasinya lebih banyak dan lebih panjang, sehingga jumlah darah yang dikeluarkan banyak menyebabkan anemia. Tentunya berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari. Pasien menjadi mudah lelah, lemas karena darah yang dikeluarkan cukup banyak, berbeda dari menstruasi pada umumnya. Nah, perbedaan utama antara kista dan miom tentu dari jaringan yang terbentuk ya. Pada kista itu isinya adalah kantung yang berisi cairan yang dapat berkembang menjadi lebih besar, bisa tumbuh di dalam ataupun di sekitar ovarium. Nah, kista itu biasanya bervariasi dalam ukuran, ada yang kecil dan yang besar juga. Kista paling sering jika di organ reproduksi wanita yaitu pada bagian ovarium, sehingga disebut dengan kista ovarium. Itu umumnya bersifat jinak atau non-cancer, meskipun ada beberapa jenis kista jarang ya, tapi beberapa sifatnya bisa menjadi ganas atau cancer. Sedangkan miom itu terbentuk dari jaringan fibroid dari sel otot rahim itu sendiri. Nah, miom itu bisa tunggal, bisa juga banyak ya, bisa tumbuh di dalam atau di luar dinding rahim. Untuk lokasi kista biasanya tadi ditemukannya di dalam atau di sekitar ovarium, sedangkan pada miom biasanya umumnya ditemukan di dinding rahim, baik di intramural atau di luar rahim, di daerah jaringan subserosal, atau bisa juga di dekat rongga rahim, daerah submukosa. Jadi jaringan asalnya juga sudah berbeda, bentuknya berbeda, dan lokasinya pun berbeda. Pengobatan miom tergantung pada ukuran, jumlah, dan juga gejala yang timbul.
Pengobatan bisa menggunakan obat untuk mengurangi gejala, kemudian bisa juga menggunakan terapi hormonal atau bedah ya, seperti pengangkatan miom atau miomektomi. Atau bisa juga pengangkatan rahim secara keseluruhan dengan nama hysterektomi. Beberapa pilihan pengobatan miom bisa dilakukan. Yang pertama yaitu pemberian anti nyeri apabila terdapat nyeri yang berlebih. Yang paling ringan contohnya paracetamol. Kemudian pemeriksaan fisik juga harus dilakukan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan cara USG agar bisa mengetahui sebatas apa sih pertumbuhan jaringan miom di dalam rahim. Kemudian jika pertumbuhannya stabil bisa diobservasi 3-4 bulan jika tidak terlalu besar ya. Nah, itu bisa diterapi dengan pengobatan hormonal dengan menggunakan contohnya progestin atau gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Nah, ada juga prosedur miomektomi tadi ya untuk mengeluarkan dari miomnya tadi, yaitu prosedur pembedahan untuk mengangkat miom. Itu harus dipertimbangkan apabila seseorang masih usia muda dan ingin memiliki anak. Setelah operasi pengangkatan miom tadi, pasien disarankan untuk menunda proses kehamilan ya, karena tentunya rahim masih dalam proses terluka, jadi belum pulih secara keseluruhan. Jadi harus menunda terlebih dahulu, mungkin sekitar 3-4 bulan sampai dokter obgyn mengizinkan untuk melakukan program hamil. Tapi jika usianya sudah lanjut, tidak ingin memiliki anak, dan miomnya besar, atau mungkin sudah pernah diangkat tapi muncul lagi, nah itu bisa dipertimbangkan untuk proses tindakan hysterektomi atau pengangkatan rahim secara keseluruhan. Miom uteri, meskipun bukan kanker, dapat menimbulkan berbagai gejala yang mengganggu dan berdampak pada kualitas hidup wanita. Sehingga penting untuk kita sebagai wanita agar bisa mendeteksi secara dini dan segera mendapatkan perawatan yang tepat, agar selalu hidup dengan sehat. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe dan berikan like dan juga komentar di channel Kata Dokter. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!